Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Program Merdeka Desa Barutahan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang studi kelayakan bisnis usaha penjualan obat pertanian. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada Nini Hardianti dengan NIM 069. Yang kedua ada Wilda Wandasari dengan NIM 110. Uci Fadila dengan NIM 105, Windy Ita Syafitri dengan NIM 132, Yuyun Yulianti dengan NIM 118, dan Muhammad Riki Saputra dengan NIM 064. Perkenalkan, nama saya Windy Ita Syafitri. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Negara Indonesia adalah negara agraris yang menghasilkan berbagai macam hasil pangan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang menopang perekonomian negara. Memanfaatkan bidang pertanian juga menjadi salah satu cara masyarakat Indonesia untuk bertahan hidup. Salah satunya yaitu wilayah Desa Barutahan, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di wilayah Desa Barutahan, mayoritas penduduknya adalah sebagai petani dan peternak. Oleh karena itu, apabila di desa tersebut dibangun sebuah usaha yang berhubungan dengan pertanian atau peternakan, tentu akan berpotensi dalam memperoleh keuntungan. Salah satu usaha yang sangat berpeluang di desa Barutahan yaitu usaha jual beli obat pertanian. Berdasarkan hasil pengamatan kami selama beberapa hari di desa Barutahan, baik di seseliling desa maupun di area perkebunan dipenuhi dengan jagung dan padi. Untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal, tentu diperlukan berbagai macam perawatan yang dilakukan oleh petani. Misalkan saja untuk melindungi padi dari serangan hama atau penyakit, mereka harus melakukan penyemprotan untuk membasmi hama tersebut. Kebutuhan masyarakat desa Barutahan membuat kami berinisiatif untuk membuat perencanaan usaha jual beli obat pertanian dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa Barutahan yang dominan menjadi petani. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami kelompok program Merdeka Desa Barutahan sepakat untuk mengangkat laporan dengan judul Analisis Studi Kelayakan Bisnis Penjualan Obat Pertanian di Desa Barutahan. Selanjutnya ada pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis itu layak atau tidak untuk dijalankan. Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan yaitu mengidentifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, serta menggambarkan bagaimana situasi bisnis dan menilai manfaat yang akan dihasilkan dari bisnis tersebut. Selanjutnya, tujuan melakukan studi kelayakan bisnis. Tujuan seseorang melakukan analisis serta membuat laporan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau harus berhenti pada titik tertentu. Dengan melakukan studi kelayakan bisnis, pembisnis bisa mengetahui terlebih dahulu apakah bisnis yang didirikan ke depannya akan berlanjut atau tidak. Dengan demikian, studi kelayakan bisnis akan membantu pembisnis dalam mengambil keputusan. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yulianti. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tentang apa saja manfaat studi kelayakan bisnis. Manfaat studi kelayakan bisnis di sini ada 4. Yang pertama, memperkecil risiko kerugian. Yang kedua, mempermudah perencanaan bisnis. Yang ketiga, mempermudah pelaksanaan bisnis. Dan yang keempat, mempermudah melakukan pengawasan dan pengendalian. Dan selanjutnya, apa saja aspek-aspek studi kelayakan bisnis? Aspek studi kelayakan bisnis di sini ada 5. Yang pertama, aspek hukum atau legalitas. Aspek ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan usaha. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Merupakan aspek dasar yang harus diteliti dalam membuat studi kelayakan bisnis. Ada beberapa hal yang perlu diteliti, yaitu potensi pasar, jumlah konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi, situasi persaingan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, aspek manajemen. Aspek ini berkaitan dengan operasional perusahaan, baik dari segi pembangunan maupun pengembangan. Dan yang keempat, aspek ekonomi dan budaya. Aspek ini berkaitan dengan dampak yang diakibatkan usaha pada kondisi sekitar.
Pada sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di wilayah tersebut. Sedangkan dari segi ekonomi, analisis yang dilakukan yaitu bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat usaha didirikan. Dan yang kelima, aspek keuangan. Untuk memudahkan aspek penganggaran dan perencanaan keuangan usaha, tentu diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang sangat baik karena akan berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha. Perkenalkan, saya Wildawan Dasari sebagai pemateri ketiga akan membacakan tentang analisa aspek pemasaran. Yang pertama, potensi pasar. Jika melihat dari potensi pasar, usaha jual beli obat pertanian memiliki peluang yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan para petani. Dengan kondisi masyarakat Desa Barutahan yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Meskipun di Desa Barutahan ada beberapa masyarakat yang pekerjaannya sebagai pegawai, tetapi mereka tetap memiliki pekerjaan sampingan yaitu sebagai petani. Yang kedua, strategi pemasaran. Poin pertama, segmenting. Segmenting adalah tindakan mengklarifikasikan konsumen berdasarkan kategori tertentu. Segmenting pada usaha jual beli obat pertanian yaitu kalangan masyarakat Desa Barutahan yang kesehariannya memang sebagai petani ataupun masyarakat yang pekerjaan utamanya sebagai petani, tetapi tetap menjadikan pertanian sebagai sumber penghasilan tambahan. Poin kedua, targeting, yaitu target pasar yang menjadi sasaran. Pada usaha jual beli obat pertanian, target pemasarannya yaitu masyarakat Desa Barutahan yang berprofesi sebagai petani. Poin ketiga, positioning, yaitu penempatan posisi produk yang merupakan upaya untuk menetapkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Adapun positioning dalam usaha jual beli obat pertanian yaitu TOK. Ini menjadi TOK utama yang ada di Desa Barutahan. Oleh sebab itu, dengan harga bersaing, maka toko ini akan memiliki tempat di hati masyarakat di Desa Barutahan. Selanjutnya, strategi bauran pemasaran. Poin pertama, strategi produk. Dikarenakan di Desa Barutahan mayoritas penduduknya sebagai petani, maka produk di toko jual beli obat pertanian ini akan memiliki peluang yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Poin kedua, strategi harga. Toko jual beli obat pertanian ini akan memberikan harga yang menarik bagi para konsumen, misalkan memberikan harga satuan bagi petani maupun harga grosiran. Dengan demikian, usaha ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Poin ketiga, saluran distribusi. Toko dari usaha jual beli obat pertanian ini menggunakan saluran distribusi langsung, yaitu dari produsen langsung ke konsumen. Poin keempat, strategi promosi. Untuk menarik minat masyarakat, pelaku usaha toko harus mampu melakukan inovasi yang lebih dari toko lainnya. Misalkan ketika pembelian di atas 200.000 akan mendapatkan kartu voucher. Nantinya voucher tersebut akan diisikan nama, alamat, dan nomor handphone dan dimasukkan ke dalam kotak. Di waktu tertentu akan ada undian dan akan mendapatkan hadiah bagi yang beruntung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Saputra. Saya sebagai pemateri keempat. Dia analisis SWOT. 1. Kekuatan. Masyarakat memiliki tempat yang lebih dekat untuk membeli obat pertanian. Dengan demikian, hadirnya toko ini akan memudahkan masyarakat serta mampu memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan keperluan masyarakat sekitar. 2. Kelemahan. Kelemahan toko ini mungkin dalam hal pelayanan. Karyawan yang menjadi pelayan dalam toko ini belum memiliki keahlian, sehingga ketika ditanya oleh konsumen dari segi cara pemakaian obat, pelaku usaha akan kebingungan dalam menjawab. 3. Peluang. Dalam melakukan perawatan di baik jagung maupun tanaman lainnya, petani sangat membutuhkan obat-obat pertanian. Jadi, dengan hadirnya toko ini akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. 4. Ancaman.
dari toko ini, yaitu kekurangnya pemahaman penjual terhadap informasi mengenai obat-obatan, sehingga konsumen akan kekurangan informasi. 2. Analisis aspek hukum. Yang pertama, bentuk usaha. Bentuk usaha akan dijalankan yaitu usaha jual beli obat pertanian, dan bentuk usaha ini adalah usaha perorangan. Yang kedua, perizinan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membangun usaha yaitu surat izin tempat usaha atau SITU dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan diperlukan juga NPWP. Perkenalkan, nama saya Dini Hardianti, saya sebagai pemateri kelima. Materi selanjutnya yaitu tentang analisa aspek teknologi. Dalam menjalankan usaha ini, pemilik toko harus mempunyai laptop untuk membuat laporan penjualan produk, sehingga lebih mudah menghitung pendapatan dan jumlah stok barang yang tersedia. Selain laptop, pemilik toko juga sebaiknya memiliki pencetak struk. Dengan demikian, akan ada catatan harga yang diberikan kepada konsumen. Yang keempat, analisa aspek SDM. Dalam menjalankan usaha ini, pemilik toko hanya membutuhkan 1-2 karyawan saja. Karyawan yang akan bertugas menjadi pelayan ketika ada pembelian obat pertanian. Yang kelima, analisa aspek lingkungan. Pelanggan, konsumen yang akan menjadi pelanggan yaitu semua masyarakat yang berpenghasilan dari hasil pertanian. Untuk mendapatkan hasil panen yang baik, para petani tentu dituntut untuk memberikan perawatan yang maksimal pada lahan dan padi maupun jagungnya. Dengan hadirnya toko obat pertanian ini akan memberikan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, pemasok. Pemasok akan berhubungan erat dengan harga jual produk. Oleh karena itu, pelaku usaha harus mencari pemasok yang dekat agar produk dapat dijual dengan harga terjangkau. Yang ketiga, karyawan. Dalam menjalankan usaha ini, pemilik toko atau pelaku usaha setidaknya memiliki 2 karyawan. 2 karyawan ini masuk kerjanya bisa sip-sipan sehingga mereka tidak terberatkan. Misalkan karyawan 1 masuk dari pagi sampai zuhur, karyawan kedua masuk selesai zuhur sampai sore atau malam. Sedangkan pemilik usaha tetap menjadi kasir di toko tersebut. Yang terakhir, lokasi. Dikarenakan mayoritas penduduk desa baru tahan menjadi petani, jadi usaha penjualan obat pertanian ini memiliki lokasi yang sangat strategis karena masyarakat tidak perlu jauh-jauh mencari tempat untuk membeli obat pertanian. Materi selanjutnya yaitu tentang analisa aspek keuangan. Yang pertama itu kebutuhan investasi. Seperti yang terlihat di tabel, kami menjabarkan modal-modal yang akan dikeluarkan untuk pertama kali membuka usaha. Yang pertama itu pembuatan toko atau ruko sebesar 15 juta, pembelian obat pertanian sebesar 40 juta, pembelian etalase dan lemari 10 juta, pembelian laptop lengkap 5 juta, pemasangan CCTV yaitu 2 pasang sebesar 1.500.000, beban gaji untuk 2 orang sebesar 2 juta, beban listrik sebesar 300.000, alat dan perlengkapan sebesar 2 juta. Totalnya itu 75.800.000. Selanjutnya kita memperhitungkan perkiraan keuntungan tahun pertama. Perkiraan pendapatan 1 bulan yaitu 10 juta. Sedangkan untuk pendapatan per tahun berarti 1 juta dikali 12 yaitu 120 juta. Selanjutnya untuk perkiraan biaya tahun pertama. Adapun rincian biaya yang pertama itu gaji untuk 2 karyawan yaitu 1 juta per bulan dikalikan 12 menjadi 12 juta selama 1 tahun. Selanjutnya itu biaya listrik sebesar 100.000 dikali 12 yang menjadi 1.200.000. Kuota internet yaitu 100.000 dikali 12 berarti 1.200.000 selama 1 tahun. Berarti total biaya selama 1 tahun yaitu menjadi 14.400.000. Selanjutnya kita memperhitungkan laba sebelum pajak tahun pertama. Rumusnya yaitu pendapatan dikurangi biaya. Pendapatan diketahui 1.120 juta dan biaya diketahui 14.400.000, berarti totalnya menjadi 105.600 juta. Pajak yang diperkirakan di tahun pertama yaitu 10% dikali 105.600 juta rupiah sama dengan 10.560.000. Laba setelah pajak untuk tahun pertama.
Rumusnya itu laba sebelum pajak dikurangi pajak. Tadi diketahui laba sebelum pajak sebesar 105.600 juta rupiah dikurangi dengan 10.560.000, totalnya menjadi 95.040.000 rupiah. Adapun pengeluaran pembiayaan yaitu pembangunan toko itu 15 juta, pembelian obat pertanian sebesar 40 juta, pembelian etalase dan lemari 10 juta, pemasangan CCTV 2 pasang 1.500.000, pembelian laptop lengkap yaitu sebesar 5 juta. Total pembiayaan yaitu 71.500.000 rupiah. Jadi laba bersih selama setahun yaitu 95.040.000 dikurangi dengan 71.500.000 rupiah menjadi 23.540.000 rupiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa laba bersih selama setahun yaitu 23.500.000 rupiah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari laporan studi kelayakan bisnis usaha pertanian ini, kami dapat menyimpulkan bahwa membuka usaha penjualan pertanian akan sangat menguntungkan. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan melihat dari kondisi masyarakat yang mayoritasnya adalah sebagai petani. Dengan demikian, usaha penjualan obat pertanian ini mempunyai peluang yang sangat besar dan dapat meningkatkan perekonomian guna memanfaatkan setiap peluang yang ada. Demikian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.